Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali tentunya saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian di Sport 55 untuk edisi hari ini. Tapi ini agak sedikit berbeda dari biasanya karena biasanya saya ditemani oleh Mas Fahmi yang biasa saya panggil Bung Fahmi untuk menemani saya untuk menganalisa beberapa pertandingan di setiap episode yang kita angkat. Tetapi sayang sekali hari ini Bung Fahmi lagi berhalangan untuk menemani saya karena ada urusan keluarga seperti itu. Jadi mau tidak mau saya harus sendiri menemani kalian semua. Tapi jangan khawatir karena tentunya ada beberapa informasi-informasi penting ya yang akan saya bagikan untuk Anda tentunya di dunia olahraga, dan mungkin untuk di segmen awal ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sepak bola dalam negeri ya, Liga 1 yang dimana sekarang sudah memasuki pekan ke-7 ya kalau misalnya kita lihat, dan memang kemarin sempat tertunda karena adanya perhelatan laga internasional begitu ya, timnas yang sementara berjuang di liga, bukan liga sih ya, tetapi di Asia ya, kualifikasi Asia seperti itu. Dan kemarin juga sudah jeda gitu, dan akhirnya sekarang untuk Liga Indonesia kembali bergulir untuk pekan ke-7. Dan hari ini mulai pekan ke-7 mulai bergulir kembali, dan kalau misalnya kita lihat jadwal dari setiap tim yang akan berlaga hingga tanggal 7 Oktober nanti itu sudah tersaji tentunya di layar kaca kalian semua. Dan untuk yang pertama itu ada pertandingan antara PSIS Semarang versus Persik Kediri. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, antara kedua tim ini sebenarnya masih berusaha untuk memberikan penampilan yang optimal, karena kalau misalnya kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di pekan ke-6, ke-5, dan ke bawah sampai pekan pertama itu sebenarnya konsistensi antara kedua tim ini belum terlalu terlihat. Karena kalau misalnya kita lihat kadang menang di pekan pertama, terus kembali kalah lagi di pekan kedua, dan tentunya di sini kedua pelatih dari kedua tim tentunya masih berusaha untuk mencari racikan yang terbaik begitu untuk tim mereka masing-masing. Dan tentunya saat ini pertandingan itu masih berlangsung, dan kita belum tahu nih siapa kira-kira yang bisa memenangkan pertandingan itu. Namun kalau misalnya kita lihat dari dari hasil pertandingan yang sudah dilakoni oleh kedua tim, di sini Persik Kediri masih sedikit lebih unggul dengan begitu agak sedikit lebih banyak kemenangan yang didapatkan dibanding dengan PSIS Semarang. Nah, dari semua pertandingan yang ada ya, kalau misalnya kita lihat dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Oktober, ada dua pertandingan yang cukup menarik untuk saya angkat ya, yang cukup menarik untuk saya angkat di segmen awal ini, di mana ada pertandingan antara tapi Bayangkara FC ya versus Persi Bandung. Dimana kalau misalnya kita lihat dari kedua tim ini itu belum pernah kalah sama sekali. Dan tentunya kalau misalnya mereka berdua ketemu, otomatis ya kemungkinan besar pasti sudah ada yang mengalami kekalahan satu kali. Meskipun peluang untuk bermain imbang masih cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, Bayangkara dan Persib Bandung memang menjadi tim yang belum terkalahkan hingga saat ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari situasi kedua tim ini tentunya sangat berbeda, di mana Bayangkara meraih 5 kemenangan, sementara Persib Bandung terlalu sering bermain imbang. Nah, kalau misalnya kita lihat memang di sini lebih dominan, mungkin kebanyakan orang memprediksi bahwa Bayangkara kemungkinan besar bakal menang nanti pada saat melawan Persib Bandung, karena kalau kita lihat Persib Bandung memang mainnya belum terlalu artinya ngotot gitu, dan belum memberikan kemenangan yang bisa membuat tim mereka meraih atau berada di papan atas klasmen untuk sementara ini. Nah, sementara untuk Bayangkara sendiri sekarang berada di ujung puncak paling dingin, paling atas begitu dengan raihan 16 poin, sementara untuk Persib Bandung sendiri baru mengoleksi sekitar 10 poin. Nah, kalau misalnya memang kita lihat ya, meskipun memang Persib Bandung belum pernah kalah, tapi ya setidaknya nilai minor yang didapatkan yaitu hanya fokus di di laga imbang tentunya. Ya tentunya ini banyak fans-fans dari Persib Bandung yang masih meragukan gitu dari kekuatan
Robert Rene Albert dalam memimpin Persib Bandung, meskipun mungkin banyak yang mengunggulkan di awal, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat, meskipun Persib Bandung banyak pemain-pemain hebat, banyak pemain naturalisasi yang sering diunggulkan, dan juga pemain-pemain asing yang bisa dikatakan pemain-pemain mewah semuanya dengan harga yang fantastis, tapi itu tidak tidak membuat Persib Bandung bisa menjadi tim yang cukup diunggulkan untuk di laga nantinya. Dan kalau misalnya memang kita lihat dari prediksi dari beberapa supporter, kalau saya lihat dari beberapa portal Instagram ya, Instagram sepak bola nasional, kebanyakan memang lebih mengunggulkan Bayangkara FC di pertandingan ini. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita lihat di pertandingan selain dari Bayangkara dan Persib Bandung, ada juga pertandingan antara ada PSM Makassar yang nantinya akan melawan salah satu tim yang menurut saya cukup patut untuk diwaspadai, karena kalau misalnya kita lihat lawan dari PSM Makassar ini nantinya merupakan salah satu tim yang dihuni oleh beberapa pemain-pemain timnas ya. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat di sini, Bali United merupakan salah satu tim yang masih bertengger di papan atas klasemen sementara, dan tentunya ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Namun selain itu tentunya kemenangan yang didapatkan oleh PSM Makassar di pertandingan terakhir sebelum jeda kemarin itu tentunya merupakan salah satu modal yang cukup besar untuk membangkitkan kembali mental dari para pemain, karena sempat kalah juga 0-2 dari Borneo FC sebelumnya. Tapi ya tentunya mau bagaimanapun ya, Coach Milo harus berusaha memaksimalkan para pemain-pemain yang ada. Dan kalau misalnya kita lihat ya, sumbangsi dari pemain baru yang didatangkan dari Kirgistan, salah satu pemain asingnya memang kemarin memberikan assist yang sangat bagus begitu, dan akhirnya bisa membuat PSM Makassar unggul dari lawannya, dan akhirnya bisa bertengger di klasemen ke-7 saat ini. Oke, baik, dan pertandingan selanjutnya kalau saya lihat antara Persija juga sama Arema sebenarnya cukup menarik untuk kita bahas. Tapi ya tentunya di sini ada beberapa sedikit catatan penting untuk Persija Jakarta, karena beberapa pertandingan sebelumnya juga dia lebih banyak bermain imbang begitu melawan beberapa tim-tim yang bisa dikatakan tidak terlalu diunggulkan pada saat melawan Persija. Tapi faktanya Persija hanya bisa bermain imbang pada saat melawan tim tersebut. Jadi ya tentunya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelatih agar bisa bagaimana caranya agar Persija bisa lebih dari itu ya, karena memang kebanyakan para supporter Persija merasa bahwa pemain yang dimiliki saat ini tuh sudah cukup bagus begitu untuk mengarungi Liga 1 di musim ini. Oke, baik, Sport Lovers, kalau misalnya kita lihat di klasemen sementara ya, saya coba akan membacakan dulu 10 untuk klasemen 10 terbaik di klasemen sementara BRI Liga 1 di musim ini, di mana pada klasemen pertama masih dihuni oleh Bayangkara FC yang seperti tadi saya katakan, dan tentunya untuk PSM Makassar ya, salah satu kebanggaan kita juga, ini masih bertengger di posisi ke-7 ya. Tidak terlalu buruk juga, karena kalau misalnya kita lihat dari hasil pertandingan yang sudah dilakoni, baru 1 kali kalah, 3 kali imbang, dan 2 kali menang itu ya. Jadi artinya masih cukup bagus lah seperti itu. Tapi ya tentunya harapan dari para fans PSM Makassar ya setidaknya bisa masuk 3 besar klasemen sementara untuk BRI Liga 1. Dan tentunya untuk para pecinta bola dimanapun kalian berada, tadi juga sudah ditampilkan terkait dengan jadwal pertandingan PSM versus Bali United. Jadi tentunya mari kita dukung sama-sama tim kebanggaan kita supaya bisa menang dan bisa naik ke ke peringkat yang lebih baik seperti itu. Oke, baik, Sport Lovers, mungkin kita cukupkan sekian untuk pembahasan laga untuk Liga Nasional kita, BRI Liga 1, dan mungkin nanti di segmen kedua kita akan sedikit membahas terkait dengan PON Papua yang sudah kelihatan nih siapa yang menjadi juara umumnya, dan mungkin sebentar kita akan bahas secara terperinci hasil medali yang sudah didapatkan oleh beberapa provinsi, dan kira-kira provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan berapa. Nah, nanti kita akan bahas itu di segmen kedua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sport 55.